Jadi kan anak tertarik dengan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi beliau diantaranya mengambil itu dari sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda dengan satu yang sangat indah itu bahasanya. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri di saat berjumpa dengan saudaramu. Masya Allah. Nah, ini satu perwujudan yang dilihat oleh manusia, oleh orang lain secara langsung. Ya, berapapun ayat yang antum hafal, berapapun hadis yang antum pelajari, itu yang dilihat itu. Ya, anak yang pernah anak alami, orang tua itu justru bisa menerima anak itu justru karena dengan anak menunjukkan ini loh, seperti ini seharusnya kalau sudah mengenal. Jadi artinya tidak mungkin itu di awal-awal ya, di awal-awal lah begitu ya, jangan langsung tiba-tiba ya qala Allahu Ta'ala kan jangan begitu ya, langsung qala Rasulullah jangan begitu. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi yang kita bicarakan ada yang ingin anak tanyakan lagi Ustaz. Tadi kan anak tertarik dengan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, yaitu tentang bagaimana kita beradab dengan masyarakat Ustaz ya. Yang pertama, bagaimana kita menunjukkan wajah yang lapang gitu Ustaz. Kemudian yang kedua, kita melakukan kebaikan Ustaz ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti orang lain gitu Ustaz. Ini bagaimana penjelasan dari perkataan beliau ini Ustaz tentang mengenai tiga perkara ini? Nah, apa yang beliau sampaikan ini ya merupakan apa ya, intisari atau saripati dari sekian banyak faidah itu. Ya kelihatannya hanya seperti itu beliau nukil kan. Sebenarnya itu kan terlahir dari penelitian beliau, pemahaman beliau terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali memerintahkan tentang hal demikian. Nah, ya, sambil diminum. Nah, baik. Jadi beliau diantaranya mengambil itu dari sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda dengan satu yang sangat indah itu bahasanya. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri di saat berjumpa dengan saudaramu. Masya Allah. Nah, ini dalam Mukhtasar Sahih Muslim ini. Nah, ini sabda dari Nabi SAW ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya diperintahkan, ya, kalau di hadis lain kita diperintahkan menebarkan salam. Nah, di sini penekanannya pada menampakkan wajah yang berseri-seri kepada orang yang kita temui. Nah, termasuk di sini senyuman di dalamnya. Nah, justru yang kita saksikan di tengah-tengah fenomena di tengah masyarakat ini tidak seperti ini. Ya terkhusus para ikhwan, apalagi yang sudah ngaji ya. Wah, ini jangan sampai menunjukkan yang berlawanan dengan apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk menunjukkan wajah yang berseri, ya, menunjukkan senyuman tatkala kita bertemu. Yang ada apa? Malah macak sangar, ya kan? Macak sangar, berwajah garang, ya. Biar apa? Oh, ini loh, orang yang udah ngaji ya seperti ini. Nah, ketemu orang seperti itu. Nah, ini malah justru menunjukkan penilaian yang kurang baik ya, di tengah masyarakat. Padahal ini bukan perwujudan dari ilmu loh. Itu bukan pengamalan dari ilmu yang benar seperti itu. Karena Rasulullah SAW sebaik-baik petunjuk kita, beliau memerintahkan kita wajah berseri-seri untuk memberikan senyuman. Ini kebaikan yang beliau sampaikan bahwa jangan kalian remehkan, walaupun ini kalian pandang kecil. Ya, memberikan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan orang lain. Nah, ini satu perwujudan yang dilihat oleh manusia, oleh orang lain secara langsung. Ya, berapapun ayat yang antum hafal, berapapun hadis yang antum pelajari, itu yang dilihat itu. Kalau dibaca antum tidak ada berseri-serinya, tidak ada senyum-senyumannya, ya kayak monster begitu. Ya, siapa yang mau mendengarkan ucapan antum gitu. Nah, justru ini harusnya
diperbaiki. Nah, bisa jadi walaupun hanya dengan senyuman ringan, walaupun ketemu pertama itu kita sudah menampakkan wajah yang berseri, mereka akan ya tertarik dengan apa yang kita sampaikan, mungkin diajak ngaji, diajak kepada yang baik, lebih mudah kan gitu kan. Ya seseorang mungkin bisa jadi mendapatkan hidayah ya, tidak mesti harus dengan berjuta-juta dalil di depannya kan, tidak mesti. Kadang di depannya ada sesuatu yang ya menyentuh hatinya. Nah, itu dia langsung tertarik begitu. Nah, menyentuh hati ini dengan apa? Tidak bisa dengan yang lain-lain kecuali ya dengan akhlakul karimah, dengan keindahan budi pekerti kan begitu. Ini makna yang pertama. Afwan Ustaz, ana putus Ustaz. Baik. Ya sebagaimana kita juga sama orang tua Ustaz, yang mungkin anak pernah alami Ustaz. Nggak mungkin juga kan Ustaz kita memberikan apa ya, pemahaman kepada orang tua gitu dengan cara dalil kan nggak mungkin. Nah, tidak mungkin, jangan. Jadi kalau yang anak yang pernah anak alami, orang tua itu justru bisa menerima anak itu justru karena dengan anak menunjukkan ini loh, seperti ini seharusnya kalau sudah mengenal. Jadi artinya tidak mungkin itu di awal-awal ya, di awal-awal lah begitu ya, jangan langsung tiba-tiba ya qala Allah Ta'ala kan, jangan begitu ya, langsung qala Rasulullah, jangan begitu. Jadi nanti orang tua itu akan merasa diremehkan kok seperti itu, jangan ya. Walaupun kita mengetahui firman Allah Azza wa Jalla itu sangat mulia kan, hadis Nabi SAW itu begitu mulia, tetapi kalau dengan cara penyampaian yang kurang baik ya itu nanti bisa diterima nggak baik juga gitu. Ya kita punya pisang goreng yang enak, kalau dengan memberikannya dengan sopan diterima insya Allah. Kalau memberikannya dengan dilempar ya, kan beda perkara itu, bukan pisang gorengnya yang jelek kan itu. Nah ini seperti itu. Nah, lanjutkan yang tadi. Yang kedua ini adalah memberikan kebaikan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan memberikan kebaikan kepada masyarakat, kepada orang lain ya, yang dimaksud ini ya ada kalanya bisa dengan memberikan materi, berupa harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Memberikan kebaikan kan banyak ya. Memberikan kebaikan ini banyak. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu terjadi paceklik ya, peristiwa paceklik yang panjang. Jadi sampai pada saat itu orang-orang sulit untuk mendapatkan bahan makanan ya. Nah kemudian tatkala manusia itu ditimpa kekeringan yang seperti itu, tidak ada hujan itu kan, mereka ya tentu panik ya, datang kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan, wahai khalifahnya Rasulullah SAW. Wah, disebut seperti itu. Langit tidak menurunkan hujan dan tanah tidak bisa tumbuh, artinya tidak bisa menumbuhkan sesuatu. Ustaz, anak sambil minum Ustaz. Fadhal. Nah, dikatakan seperti itu. Langit tidak menurunkan hujan sementara bumi tidak bisa menumbuhkan sesuatu, maka kering kerontang itu keadaannya. Nah, sementara manusia sudah merasa bahwa ini akan binasa mereka ya, karena pacekliknya sangat panjang. Apa yang dikatakan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan ya, bersabarlah kalian ya, bersabarlah kalian. Sungguh aku berharap tidak sampai sore hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan derita ini dari kalian. Subhanallah. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk menguatkan semangatnya masyarakat agar supaya mereka tidak putus asa gitu kan. Ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka segera beranjak, akhirnya agar mereka tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan gitu kan. Nah, diberikan semangat seperti itu. Nah, dan alhamdulillah setelah sore hari tiba ya ada kabar yang cukup menggembirakan ya, bahwa untanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya telah datang dari Syam dengan ya membawa ya, berbagai macam makanan, ada gandum, ada minyak, ya, ada kismis ya. Dan tatkala itu sudah besok paginya sampai di, jadi sore harinya itu ada kabarnya itu, karena besoknya itu sampai di depannya rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang mendatanginya para pedagang, kan memang itu kulaan gitu ya, jadi kan banyak beliau ngambil dari daerah lain itu. Para pedagang datang, nah karena mereka memang berduit ya, punya harta. Mereka mengatakan ya, bagaimana kalau barang-barangmu ini saya beli dengan 2 kali lipat.
Apa yang jawabannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau jawab, ada nggak yang lebih tinggi? Pedagang kali mengatakan, saya berani 2 kali lipat. Itu dengan sahabat Ustaz ya? Ya, sama sahabat dengan sama saat itu yang profesinya sebagai pedagang. Kemudian yang lain datang lagi, saya berani 3 kali lipat. Sampai udahlah saya berani 4 kali lipat. Ya, sampai 4 kali lipatnya, Masya Allah. Sekian banyaknya itu. Jadi ini bukan 1-2 unta loh ini ya. Ini bukan 1-2 unta, banyak sekali. Nah, bahkan ada yang mengatakan setiap kamu beli 1 dirham ini, saya beli sekian kali lipatnya. Ya, sampai 4 kali lipat itu. Nah, kemudian sampai datang lagi, saya berani 5 kalinya, Masya Allah, 5 kalinya. 1 dirham dibeli dengan keuntungan sampai 5 kalinya, 5 dirham. Kalikan aja berapa itu? Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ada nggak yang lebih tinggi lagi dari ini? Masya Allah. Ya jelas orang wani, ya. Udah segitu mahalnya. Nah, ada nggak yang lebih berani lebih tinggi dari ini? Dari 5 dirham kan? Nah itu kali lipatnya maksudnya. Nah itu ternyata sudah mentok itu. Berarti terakhir ya, itu Ustaz. Ya terakhir itu. Akhirnya mereka mengatakan, ya wahai Abu Amr itu kunyahnya Utsman. Wahai Abu Amr, tidak ada di Madinah ini pedagang yang istilahnya lebih besar dari kami. Oh, berarti mentok itu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untung kepadaku 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah ini. Dan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala setiap 1 dirhamnya. Ya, subhanallah. Dan beliau katakan, apakah kalian bisa melebihi itu? Nah ini tantangan beliau, apakah kalian bisa lebih dari itu? Ya tentu tidak mampu mereka, 5 aja tidak mampu ya, lebih dari itu tidak mampu. Kemudian mereka mengakui ya, mereka tidak mampu. Kemudian Utsman mengatakan, sesungguhnya aku jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa aku telah menjadikan seluruh yang dibawa unta-unta ini adalah sedekah untuk orang-orang fakir miskin dan yang membutuhkan di negeri ini. Subhanallah, semuanya itu akhi. Semuanya diberikan Utsman radhiyallahu anhu. Semuanya. Beliau telah menjualnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan laba yang tidak bisa dihitung oleh manusia, ya. Nah, subhanallah, ini contoh memberikan kebaikan yang enggak tanggung-tanggung ini. Enggak tanggung-tanggung. Apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini kebalikan dari ini. Kebaikan dari ini, di saat kondisi paceklik, di saat kondisi masyarakat kesulitan, apa yang dilakukan? Dia timbun itu, dia menimbun makanan bahan pokok. Tujuannya apa? Nanti di saat manusia itu udah hampir mati, ya akan mereka keluarkan dengan harga yang sangat mahal, sangat tinggi. Ini berlawanan dengan contoh dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka contoh yang mulia dari para sahabat ini, ya sudah seharusnya lah kita mengikuti jalan mereka. Ya, sudah, maka nggak ada jalan lain ya, sebaik-baik dari orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah khairun nas. Mereka itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Seperti ini contohnya. Nah, ini perkara yang kedua ya. Terus yang ketiga nah, perkara yang ketiga yaitu menghindarkan dari menyakiti orang lain. Nah, jadi kalau memang seseorang itu tidak mampu berbuat baik, ya berbuat baik lah. Apalagi kalau sehebat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Masya Allah ya. Dibandingkan dengan beliau Ustaz. Iya. Kadang orang itu punya uang ya 5 juta misalnya, nganggur 5 juta itu kan. Jangankan mau sedekah semua, untuk korban aja nggak mengeluarin gitu loh. Ya kan? Padahal kambing itu berapa? Kambing 2 juta udah bagus kan. Nah, itu aja nggak mengeluarin. Coba ingat ini kisah ini, Khalifah Utsman bin Affan ini. Nggak ada apa-apanya lah kita ini. Ngono katanya kita ini manusia terbaik. Bukan kita, itu mereka yang lebih layak itu. Generasinya para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, jadi yang ketiga ini kalau memang tidak bisa untuk melakukan kebaikan seperti itu, tidak bisa berbuat baik ya, paling tidak dia menahan dirinya jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau mengganggu orang lain aja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti kerabat dekat, apalagi menyakiti orang tua kita. Ada azan. Nah, Ustaz,
Ini sepertinya sudah ada Ustaz. Nah, Insyaallah kalau ada waktu nanti kita baik, lanjutkan insyaallah, lagi Ustaz. insyaallah. Sekali lagi ana ucapkan terima kasih atas penjelasan antum Ustaz. Nah, sama-sama. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Wa fika barakallah.